Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prof. Ali dan rekan-rekan semua. Izinkan saya Evi Nurhayati Sri Hardini untuk mempresentasikan paper dengan judul Mediating Effect of Big Data Analytics on Project Performance of Small and Medium Enterprises dengan penulis Saichin Mangla et al. Tahun 2020. Penelitian ini merupakan dari Journal of Enterprise Information Management dengan terindeks Scopus pada kuartil 1 dan EBDC itu A. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh Big Data Analytics di India diperkirakan akan tumbuh dari 1 miliar dolar pada tahun 2013 menjadi 16 miliar dolar pada tahun 2025. Penelitian yang ada lebih berfokus pada jaringan sosial dan analisis teks. BDA untuk manajemen proyek dalam konteks manufaktur belum banyak dibahas pada literatur. Nah, BDA membantu meningkatkan kapabilitas organisasi dan juga membantu mendapatkan keunggulan kompetitif. Namun, bagi produsen yang menangani proyek inovatif, memiliki kekhawatiran adopsi BDA yang mencakup masalah teknis dan non-teknisnya. Nah, ada beberapa kesenjangan di dalam penelitian ini seperti berdasarkan sintesis dan literatur yang ada, masalah adopsi BDA atas proyek yang ditangani oleh perusahaan manufaktur berbeda-beda. Kemudian pengaruh BDA terhadap kinerja proyek di negara berkembang belum banyak dibahas, yang mana penelitian juga memperluas area penelitian baru tentang BDA untuk manajemen proyek yang berkelanjutan bagi produsen yang menangani proyek inovatif. Kemudian penelitian sebelumnya juga masih sangat sedikit penelitian yang mempelajari kontribusi BDA dalam kinerja perusahaan, praktik berkelanjutan, dan manajemen proyek secara bersamaan. 3 area penting yang dipertimbangkan dalam penelitian ini yaitu BDA untuk manufaktur, keberlanjutan, dan manajemen proyek. Nah, kemudian untuk pertanyaan penelitian yaitu apa saja faktor pendukung utama yang mempengaruhi proses adopsi BDA dalam proyek-proyek inovatif, kemudian bagaimana faktor-faktor pendukung ini berdampak pada BDA untuk UKM manufaktur yang menangani proyek-proyek inovatif, kemudian pertanyaan penelitian yang ketiga yaitu apakah BDA sebagai mediator akan mempengaruhi kinerja proyek atau kinerja rantai pasokan UKM di India. Maka dari itu, tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi faktor keberhasilan kritis untuk implementasi BDA dalam proyek tender UKM manufaktur. Dan untuk mengevaluasi konstruk yang tidak dapat diamati dan yang dapat diamati dari adanya adopsi BDA dengan menggunakan SAM. Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk menyelidiki dampak BDA terhadap kinerja proyek atau kinerja rantai pasokan UKM manufaktur di India yang menangani proyek-proyek inovatif. Kemudian untuk kontribusi penelitian yaitu studi ini menawarkan titik temu dari 3 bidang yang saling bersinggungan yaitu BDA untuk manufaktur, keberlanjutan, dan manajemen proyek untuk manufaktur di India yang menangani proyek-proyek inovatif. Kemudian penelitian juga berkontribusi penting terhadap literatur saat ini sehingga para peneliti dapat lebih memahami BDA untuk manufaktur keberlanjutan, dan studi ini juga memberikan dasar teoritis untuk memediasi peran BDA untuk kinerja proyek yang belum banyak dibahas dalam literatur-literatur sebelumnya. Kemudian, penelitian ini juga berkontribusi untuk memahami peran BDA yang membantu manajemen puncak organisasi untuk meningkatkan kinerja proyek perusahaan dan mengungkapkan bahwa keberlanjutan proyek dan pemilihan ramah lingkungan perlu diperhatikan. Kemudian, pada pengembangan hipotesis BDA dalam rantai pasokan, berbagai informasi dalam rantai pasokan memiliki efek positif pada organisasi besar serta kinerja UKM. Nah, analisis data memainkan peran utama dalam manajemen permintaan dan pengadaan. Kemampuan BDA dapat membantu organisasi dalam tata letak yang kuat dan berkelanjutan menurut Kumar et al. Tahun 2018 dan tata letak fasilitasnya. Pada BDA manufaktur, Kumar tahun 2018 mengusulkan kerangka kerja manufaktur berkelanjutan berbasis BDA untuk memprediksi pemeliharaan berbasis kondisi. Dengan munculnya manufaktur cerdas yang berkelanjutan, teknologi analitik dapat memainkan peran penting dalam desain, produksi, operasi, dan pemeliharaan serta pemulihannya. Kemudian pada keberlanjutan dalam manajemen proyek, alat dan proses yang terkait dengan triple bottom line dalam perspektif
project management harus ditetapkan pada area pengetahuan dan prosesnya. Komitmen pemangku kepentingan memainkan peran penting dalam project management yang berkelanjutan. Kemudian BDA di perusahaan manufaktur yang menangani proyek tender, hubungan antara BDA untuk manufaktur dan manajemen proyek tidak banyak dibahas dalam literatur. Di bidang manajemen proyek, Big Data pertama kali digunakan dalam bentuk data mining. Studi oleh William et al. Tahun 2014 tentang kematangan manajemen proyek dalam konteks BDA menyimpulkan bahwa manajemen proyek dapat memperoleh wawasan yang baru. Nah, BDA dapat meningkatkan kemampuan pengetahuan UKM bersama dengan strategi bisnis, tata kelola, dan manajemen datanya. Nah, berikut model penelitiannya yang mana untuk hipotesis 1, 2, 3 hingga hipotesis 9, top management, project knowledge management focus on sustainability, grand purchasing, kemudian environmental technology, social responsibility, project operational capability, project complexity, collaboration and co-explorative learning, project sukses berhubungan positif terhadap project performance manufaktur melalui BDA, dan hipotesis 10 yaitu BDA berpengaruh positif terhadap project performance manufaktur. Kemudian untuk penelitian ini menggunakan pendekatan survei kuesioner di perusahaan India. Sampel di sini berasal dari manajemen puncak, manajemen proyek, dan personal IT dari setiap perusahaannya. Tanggapan yang dikumpulkan melalui telepon, email, dan kunjungan pribadi dan terdapat 321 partisipan yang valid. Penelitian ini juga menggunakan perangkat lunak AMLOS versi 20 untuk analisis datanya. 11 konstruk adopsi BDA diukur melalui survei kualitatif dan kuantitatif. Item-item dari ke-11 konstruk tersebut diukur dengan menggunakan pendekatan 2 tahap, yang mana tahap pertama konstruk didefinisikan bersama dengan dimensi item, kemudian tahap kedua kuesioner dengan skala Likert 7 poin dirumuskan untuk mengukur adopsi dari adanya BDA. Nah, tabel 3 di sini menunjukkan karakteristik dari sampel yang mana perusahaan manufaktur dengan lebih dari 175 karyawan memiliki tingkat responsif tertinggi, yaitu dengan persentase 117%. Nah, mana kelompok responden dengan kualitas terbesar adalah sarjana, yaitu dengan persentase 190%. Sebagian besar responden itu ada 77% yang memiliki pengalaman kerja 5 hingga 10 tahun. Dalam hal omset, jumlah responden terbanyak itu ada pada omset 10 hingga 15 juta dolar, yaitu dengan persentase 93%. Nah, di sini merupakan hasil penelitian yang mana untuk hipotesis 2, 3, 6, 10 terdukung dan hipotesis 1, 4, 5, 7, 8, 9 tidak terdukung. Tabel 4 menunjukkan hasil analisis SEM yang mendukung 4 hipotesis dari 10 hipotesis yang diwujudkan dan 6 hipotesis yang tidak terdukung. Untuk 4 hipotesis berdasarkan hubungan positif antara BDA, ialah seperti manajemen pengetahuan proyek yang berfokus pada keberlanjutan, dengan nilai 0,016, kemudian pembelian hijau atau GP itu ada di angka 0,006 dan kemampuan operasional proyek yaitu ada di skala 0,195 dan kinerja proyek UKM itu ada di angka 0,175. Kemudian untuk 6 hipotesis yang tidak terdukung seperti manajemen puncak dengan angka minus 0,026, kemudian teknologi lingkungan, tanggung jawab sosial, minus 0,017, kolaborasi dan pembelajaran eksploratif, di angka minus 0,38, dan keberhasilan proyek minus 0,32, yang mana hal ini memberikan hubungan negatif antara BDA dan kompleksitas proyek 0,126 yang tidak didukung. Kemudian pada bagian SWOT ini, penelitian mengintegrasikan pentingnya BDA dalam manufaktur berkelanjutan dan manajemen proyek untuk memahami pengaruh secara keseluruhan terhadap kinerja perusahaan. Sangat penting untuk memiliki model penelitian konseptual untuk memahami pengaruh BDA terhadap perusahaan manufaktur di negara berkembang. Nah, untuk mengatasi masalah ini, penelitian yang diusulkan mengeksplorasi dan mengkonseptualisasikan
Penggunaan PDA multifaset untuk kinerja proyek berkelanjutan perusahaan manufaktur di India. Nah, studi ini juga membangun teori BDA yang menunjukkan bagaimana faktor dan subfaktor BDA dapat digunakan untuk mencapai kinerja proyek manufaktur. Kemudian ada 3K findings, yang mana untuk ukuran sampel data dapat ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui kuesioner terstruktur yang dapat menciptakan heterogenitas, dan pengumpulan data kualitatif dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Kemudian peran fleksibilitas rantai pasok ke dalam BDA juga dapat dieksplorasi. Kemudian BDA untuk risiko rantai pasokan juga dapat diinvestigasi lebih lanjut, dan model hibrida dari SAM dengan jaringan saraf tiruan neural network dapat meningkatkan akurasi prediktif dan menangani hubungan nonlinear. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.